Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Hendra. Dan di video kali ini kita akan bahas lengkap dan tuntas tentang Inkscape teman-teman ya. Kemarin sudah ada request, bang cobalah mulai dari awal, mulai dari nol, kami belum bisa desain dan pengen mulai dari awal ya. Baiklah teman-teman, langsung saja ya. Di sini saya menggunakan Inkscape yang versi terbaru, yaitu versi 1.0 ya, yang baru launching beberapa bulan yang lalu. Dan di sini fiturnya mulai lengkap teman-teman. Jadi ada kabar baru bagi teman-teman yang biasanya sudah terbiasa dengan Corel Draw, Adobe Illustrator dan sebagainya, maka di Inkscape sudah mulai dikembangkan. Nah, ini kabar baik ya bagi para desainer. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke interface-nya ya. Yang belum download silahkan download dulu ya, linknya ada di bagian deskripsi, dan install seperti biasa ya, seperti kita install software lainnya. Bagi pengguna Linux ya, silakan ikuti langkah-langkahnya, mungkin lewat terminal ya, namanya terminal, kita klik dan ada contohnya di bagian bawah ya. Nah, di sini teman-teman ya, tampilan awal ketika kita buka Inkscape. Nah, mungkin ada yang baru buka dan ternyata bang kok beda ya. Nah, kalau misalnya beda ya, itu berarti itu masih default teman-teman, belum di setting dan belum di custom. Bagi teman-teman yang ingin tampilannya sama seperti yang ada di sini ya, silakan pergi ke bagian edit, kemudian menu paling bawah ada namanya preference ya, silakan klik lalu tampil seperti ini. Nah, bagian ini ya, kita pilih bagian interface, lalu kita klik segitiga ini, kita pergi ke bagian themes ya. Ataupun teman-teman pengen bahasa Indonesia nih, nah silakan bagian interface tadi ya, kita klik lalu pergi ke bagian language. Nah, pilih di sini bahasa Indonesia juga ada di sini ya, atau bahasa Arab ya juga bisa di sini, bahasa Arab silakan. Tapi di sini saya menggunakan bahasa Inggris teman-teman, karena sudah familiar sih sebenarnya ya. Tapi kalau kita ingin bahasa Indonesia ya, kita harus beradaptasi ulang ya, kita harus beradaptasi dengan bahasa-bahasa pemrograman ya, seperti itu. Lalu kita pergi ke bagian themes, kita pilih change GTX themes ya. Di sini saya menggunakan use system themes ya. Padahal di sini juga banyak sih disediakan tema-tema yang harus kita pilih, seperti high contrast version dan min-y Dractyl dan sebagainya ya. Tapi di sini saya menggunakan use system themes. Jadi saya menggunakan tema bawaan ya. Kemudian di sini bagian use themes ya, user themes, pilih use dark theme ya, pilih tema gelap. Nah, keuntungannya pertama, mata kita tidak cepat lelah ya menggunakan yang gelap-gelap. Kemudian juga menghemat daya baterai kita ya, terutama yang bagi laptop. Kemudian bagi bagian display iconnya, kita pilih multicolor ya. Multicolor seperti ini, ada 4 pilihan. Nah, kita coba tes ya, seperti ini. Dia hanya hitam putih. Kemudian pilih multicolor, maka dia ada 3 warna ya. Dan di sini ada bagian Tango ya. Kemudian ada bagian use system icon. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah icon bawaan ya, tapi dia misalnya di sini gelap ya, tinggal pilih use symbolic icon seperti ini. Tapi di sini teman-teman saya menggunakan yang bagian multicolor ya. Nah, pertama apa sih kok abang pilih yang ini bang gitu kan? Nah, pertama teman ya, di sini kita dikelompokkan menjadi 3 bagian warna nih. Ada warna pink, ada hijau dan juga warna biru. Nah, bagian pink ini adalah bagian shaping, yaitu bentuk. Jadi dikelompokkan ya. Bagian hijau di sini adalah bagian untuk kita mengedit, bagian bezier, teks dan sebagainya. Ibaratnya di sini adalah bagian customnya. Jadi kita bisa menggambar sesuka hati kita. Sedangkan di sini adalah bagian template untuk menggambar sebuah objek menggunakan gambar awal, yaitu kotak, lingkaran, star dan kubus dan sebagainya. Kemudian bagian ini adalah bagian coloring, yaitu pewarnaan. Oke, lanjut teman-teman, langsung saja ya. Di sini bagian toolbox icon size kita menggunakan smaller ya. Kalau kita menggunakan small saja, ikonnya akan agak lebih besar ya, sehingga menu-menu yang ada di sini ataupun tools-tools yang di sini tidak semuanya muncul, tapi dia berada di bagian hide di sini ya. Kita pilih bagian segitiga ini. Nah, masih ada bagian tools yang tidak terpakai ya. Nah, tapi tenang teman ya. Di sini adalah tools yang jarang kita gunakan sebenarnya ya. Tapi kita menggunakan yang smaller saja ya, seperti ini. Oke, mungkin sampai di sini ya untuk pengaturannya. Kita beralih ke yang lainnya ya.
Baik, yang selanjutnya adalah kita mengenal beberapa tool yang di sini ya. Nah, ini namanya menu bars ya, ada file, edit, view dan sebagainya ya. Silakan teman-teman jelajahi sendiri-sendiri ya. Nanti kita akan masuk kepada materinya, akan kita gunakan seperti ini ya. Kemudian bagian ini ada namanya comment ya. Comment bar yaitu jalan pintas sebenarnya ya. Di file ini kan ada new, ada open, save as, copy, print dan sebagainya ya. Tapi di sini sudah ada teman-teman nih. Kita open ya, kita new, kita open, kita save as, kita print, kita export, import dan sebagainya ya. Dan juga di sini sudah lengkap sebenarnya. Jadi kita jarang sekali menggunakan file di sini ataupun edit juga jarang kita gunakan ya. Seperti cut, copy, paste dan sebagainya sudah ada di sini ya. Nah, oke. Lanjut di bagian sebelah bawah ini ada namanya color palette, yaitu template warna yang harus kita gunakan ya. Langsung saja teman-teman kita mengenal tools dasar yang ada di Inkscape ya. Di sini kita ada beberapa tools yang disediakan, yaitu kotak, square dan juga circle dan juga star, kubus dan sebagainya ya. Coba kita gunakan dulu ya, menggunakan kotak dulu ya. Sebelum kita lanjut teman-teman ya, kita harus pahami dulu nih cara menavigasikan kanvas ini ya. Di sini kita bisa zoom in, zoom out dan sebagainya ya. Nah, untuk memindahkan kanvas ini dari atas ke bawah ataupun sebaliknya kita bisa gunakan mouse seperti ini ya. Mouse-nya kita gulirkan atas bawah. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk ke samping kiri macam mana Bang? Nah, caranya kita tekan shift lalu kita scroll. Nah, kanan kiri ya, seperti itu. Lalu kemudian kita juga bisa memindahkan kanvas ini secara bebas ataupun freehand. Caranya cukup mudah. Teman-teman yang menggunakan mouse yang tengahnya ya, yang bagian scrollnya bisa diklik, namanya middle, bisa tekan ya, klik bagian scrollnya, mouse-nya klik ya. Nah, dia akan berubah seperti ini. Karena tidak semuanya mouse mendukung ini ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman beli mouse yang di harga 100 ke atas biasanya ada ya. Kalau harga 15.000, 12.000 itu ya cuman klik kiri, klik kanan, scroll itu aja ya. Lalu yang berikutnya kita juga bisa menggunakan tekan spasi teman-teman ya, tekan spasi. Nah, kita bisa gerakkan dengan bebas. Lalu yang terakhir di bagian kanvas ini adalah zoom in dan zoom out-nya. Cukup kita tekan control ya, gulirkan atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Maka dia otomatis bergerak kecil, membesar seperti itu ya. Lalu yang berikutnya adalah kita juga bisa gunakan ini teman-teman ya. Tekan shift, lalu kita klik kanan pada mouse kita ya. Nah, dia akan mengecil. Kalau kita tekan control dan klik kanan, dia akan membesar seperti ini. Atau juga bisa menggunakan perintah pada keyboard ya. Tanda min dan plus seperti ini, plus min, plus min, plus min, min. Nah, seperti itu. Oke, sip. Nah, silakan teman-teman coba ya, ikuti angka ini, insya Allah bisa teman-temannya, gampang kok belajarnya. Lalu kemudian kita akan belajar menggunakan shape, yaitu bentuk. Nah, di sini kita akan menggunakan kotak teman-teman ya. Kita pilih bagian kotak, tek. Nah, seperti ini. Lalu kita tekan di sini, kita tarik. Nah, seperti ini ya. Kalau misal teman-teman pengen sama nih, panjang dan lebarnya sama, tekan kontrol ya, seperti ini. Nah, dia akan skalanya sama teman-teman ya. Jadi lebih presisi seperti itu. Atau kita juga bisa tekan shift dan kontrol ya. Nah, dia mulai dari tengah ya. Mulai dari tengah seperti ini ya. Oke, sekarang kita hapus dulu ini. Kita gunakan satu bangunan dulu dia. Ini kita hapus. Maaf, ini tadi dua, kita hapus. Kita akan bekerja di bagian satu bidang ini ya. Nah, untuk membesarkan kotak ini ya, cukup kita lihat ya, klik. Kita klik sekali sampai muncul tanda panah-panah seperti ini ya. Kita tarik bagian atas atau tarik bagian bawah, tarik bagian samping seperti ini ya, bawah. Seperti ini. Atau kita juga bisa tekan kontrol dan shift ya, maka dia presisi ya, dia akan besar kiri kanan sesuai skalanya ya.
Lalu kemudian untuk merotasinya ya, tinggal klik sekali lagi sampai muncul panah seperti ini ya. Nah, pastikan ketika kita milih ini dia berubah warna hijau teman-teman. Tik, tek, tek. Nah, berubah warna hijau. Kalau sudah berubah tinggal klik lalu putar ya. Lalu kemudian kalau misalnya teman-teman ini pengennya 90-45 gitu kan, kita ingin pas ya, tinggal tekan kontrol ya. Maka dia akan berubah dari satu putaran ke putaran lain itu 15 ya, 15. Maka di sini dia ke 90. Di sini dia berubahnya ke 15, 30, 45 dan sebagainya ya, seperti itu. Oke, sekarang kita kembalikan ke awal seperti ini. Sudah selesai ya. Nah, sekarang kita coba mengisi warnanya ya, mengisi warna seperti ini. Kita akan ganti warna. Misal kita ganti warnanya merah. Nah, seperti ini, atau ganti warna Tosca seperti ini ya. Kemudian di bagian ini ya, biasanya kita melihat desain itu ada bagian tepi ini, itu namanya stroke, teman-temannya, stroke. Bukan sakit stroke, tapi ini adalah stroke di desain itu beda ya. Itu sejenis ada garis di pinggiran ya. Caranya gampang ya. Bagian comment bar ini ya, kita pilih, nih ada gambar ini ya. Edit object. Kita klik bagian ini ya. Nah, akan muncul dialognya seperti ini. Kita di sini juga bisa mengubah warna ya sebenarnya. Di sini kita ubah warna hijau misalnya, tarik sebelah kiri. Ganti warna orange sebelah kiri ya. Jadi bisa juga mengubah warna seperti ini secara custom sebenarnya. Kemudian tadi kita ingin memberikan stroke ya di samping bagian pinggiran ini. Pergi ke bagian stroke pane ya seperti ini. Nah, di sini kan tanda silang nih, berarti tidak ada ya. Sekarang kita pergi ke bagian solid seperti ini, kita klik, nah akan muncul ya. Kita juga bisa ganti warna stroke-nya seperti ini, sebelah kanan, nah sebelah kiri. Nah ya, silakan pilih warna sesuai kebutuhan ya. Kemudian di sini ada bagian yang kotak-kotak hitam putih ini adalah transparan. Semakin kita dorong ke kiri maka semakin hilang ya. Seperti itu. Kita kasih warna merah misalnya. Lalu stroke ini kita juga besarkan ya, bisa besarkan dengan pilih di menu sebelahnya bagian stroke style seperti ini. Boom. Nah, di sini akan muncul dialog yang banyak ya. Bagian width-nya kita ubah menjadi misalnya jadi 5. Enter. Nah, besar. Atau kita bisa gunakan min seperti ini. Ya, oke. Nah, sekarang misalnya ya, ini ada lancip ini. Sudutnya terlalu tebal. Kita bisa ubah seperti ini. Nah, ya, kita lihat ada perubahan ya kan. Nah, sampai di sini mungkin sudah paham ya. Kita tinggalkan bagian kotak ya. Kita tinggalkan bagian kotak. Sekarang kita pergi ke bagian yang bulat circle. Nah, ini sama caranya teman-teman ya. Caranya sama. Kita tinggal putar seperti ini. Tinggal kita caranya sama teman-teman ya. Kita tekan kontrol seperti ini ya. Kalau misalnya teman-teman warnanya kok beda ya, itu tidak masalah sih sebenarnya, tidak masalah. Kalau misalnya ingin mengubah warna ini juga bisa deh. Kalau misalnya kita ingin ubah warna ini juga bisa ya. Kita klik 2 kali bagian lingkaran ini, maka akan muncul dialog seperti ini ya. Tinggal kita ubah warna di sini ya. Oke, kita silang. Lalu di sini kita akan mengedit ya. Nah, kenapa bentuk 3 ini sebenarnya penting ya, apalagi bagian square dan circle ini paling sering digunakan ya. Karena bentuk dasar dari sebuah objek kita mulai dari titik sebenarnya ya. Nah, di sini kita menggunakan titik lingkaran dan titik yang square ya ataupun persegi. Nah, di sini misalnya saya ingin ubah ya. Tadi kita sudah mengubah warna ini, caranya sama ya. Tapi di sini kita tinggalkanlah langkah yang tadi ya karena mirip dan sama. Sekarang kita ingin ubah ini menjadi telur sebenarnya ya. Nah, kita ingin ubah ini menjadi telur misalnya. Kita telur tahu ya, dia bentuknya lonjong seperti ini. Tapi bukan juga seperti lonjong seperti ini ya, bukan elips. Tapi dia di sini agak lancip dan di sini agak lebih tumpul. Caranya gampang teman-teman ya. Tinggal kita pilih bagian yang ingin kita ubah, lalu pergi ke bagian path. Kita pilih object to path ya. Kita ubah objek ini menjadi path. Path itu nantinya akan kita bisa edit ya menggunakan ini teman. Edit node seperti ini ya. Kita klik bagian ini, lalu kita klik di bagian ujung ini ya, kita dorong ke atas. Nah,
Kita tarik bagian ini agak sedikit ke kanan, sedikit ke kiri, dan ini kita naikin seperti ini. Nah, ini adalah bentuk telur ya, seperti ini. Coba kita bikin telur ya, seperti ini ya. Oke, kita ganti warnanya agak sedikit lebih coklat. Nah, mungkin seperti ini telur ya. Lalu kemudian kita kasih bayangan ya. Tinggal kita tekan klik kanan, kita duplikat. Nah, sekarang kita ganti warna putih ya sebagai bayangannya seperti ini. Nah, ini kok hilang? Ini tidak hilang teman-temannya karena ini warna putih. Ctrl Z. Lalu kita kasih gradien ya. Nah, ini latihan saja teman-teman, latihan. Nah, kalau misalnya ini lingkarannya jadi seperti ini ya, kita bisa ubah ya, kita bisa ubah. Ini kan gradiennya itu bulat ya, kita ganti, kita hapus dulu ya, kita bikin baru lagi, kita duplikat, kita ganti warna putih, lalu kita pergi ke bagian gradien, kita pilih bagian ini teman-teman, bagian linear gradien ya, kita klik, lalu kita tarik ke sini ataupun dari atas ke bawah seperti ini ya. Lalu ini teman-teman ya, warna ini agak kita transparankan, opacity-nya kita turunin seperti ini. Nah, jadilah telur ya, seperti itu. Lalu kemudian kita kasih bayangan ya. Kita kasih bayangan, lagi-lagi kita menggunakan elips ya. Seperti ini, kita tarik bawah. Nah, sekarang kita blurkan teman-teman ya, biar dia lebih tumpul. Ini kan terlalu tajam seperti ini. Yap, kita tarik ke bagian ini. Nah, kalau misalnya bayangan ini menghalangi objek yang di depan ya, kita tinggal pilih bagian ini teman-teman, bagian lowernya kita simpan ke bawah lagi. Nah, dia akan seperti ini. Jadilah telur satu ya, kita bikin telur, tinggal digoreng, udah masak ya. Lalu yang berikutnya adalah bagian bintang ya. Nah, bintang ini kita bisa seperti ini ya, kita bisa ubah. Kalau misalnya tahu mereng gini, kita tekan kontrol ya, kita pilih. Nah, seperti ini. Caranya sama ya, kita tidak lagi ke pewarnaan, tapi kita lebih ke mengubah bentuk shape ini ya. Kita klik bagian objek tadi, lalu kita pergi ke bagian, kita klik sekali lagi ya di sini, maka akan muncul beberapa settingan di sini ya. Kita ingin ubah ini menjadi bintang 8. Nah, akan membentuk segi 8. Kemudian bagian spoke ratio-nya kita ubah. Ini seperti ini. Nah, silakan teman-teman berkreasi sendiri ya. Lalu kemudian di bagian rounded-nya ini kita tumpulin. Angkanya kita rendahin ya. Rounded ini misalnya seperti ini teman ya. Dia lebih tumpul ya, seperti itu. Nah, dia akan tumpul. Kalau terlalu tumpul bisa jadi ini teman ya, coba. Nah, dia bisa jadi virus corona ya, seperti ini. Jadi bisa bikin virus corona menggunakan bintang ya. Tinggal kita tambah bintang lagi di sini, kasih warna putih ya. Jadilah dia virus corona. Oke teman, kita mungkin sampai sini ya. Bagian shape ini sudah kita pelajari. Kemudian bagian kubus ya, saya rasa ini jarang digunakan ya, jadi kita tidak bahas, nanti pada bingung malah ya. Kita delete dulu. Lalu yang berikutnya bagian spiral ya. Spiral ini sebenarnya gampang sih ini, seperti obat nyamuk ya. Kita bisa ubah radiusnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kita bikin obat nyamuk. Nah, mungkin desain obat nyamuk bisa di sini teman-teman ya. Oke, sekarang kita bagian struknya, coba kita besarin. Nah, ini adalah bagian spiral ya. Kita juga bisa edit berapa banyak ya. Nah, seperti ini. Set. Nah, seperti itu ya. Bagian spiral udah. Nah, sekarang kita bagian seleksi teman-teman ya. Bagian seleksi, karena ada beberapa cara kita untuk menseleksi atau memilih gambar ya. Di sini pertama untuk menseleksi gambar ya, kita bisa gunakan ini ya, tool ini tetap. Kita tekan ini, maka dia akan terpilih ya. Bisa dipilih seperti ini, tekan terpilih. Nah, kalau misalnya teman-teman milih dari satu, tinggal tekan di sini, kita pilih, tekan shift, kita pilih lagi, tekan shift, maka dia akan terpilih beberapa objek ya. Nah, kalau misalnya ini terpisah nih kan, ini terpisah dari yang
yang tadi, maka kita pilih seperti ini, maka dia terpilih semuanya ya. Kemudian kita grup teman-teman. Grup ini pengelompokan ya, ataupun klik kanan kita pilih grup seperti ini. Maka dia menjadi satu objek ya. Juga sama ini, misalnya ini kan berbencar ya, kita seleksi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Lalu kita seleksi semuanya, lalu kita grup juga. Maka dia sudah menjadi satu kesatuan ya antara objek. Maaf, ini belum kesatu ya, seperti ini kita grup. Nah, sudah menjadi satu kesatuan dari objek ini ya. Lalu yang berikutnya kita akan menjadikan gambar ini, objek ini menjadi berbaris teman-teman ya, menjadi sama. Contohnya di seperti ini ya, kita ingin dia berbaris sama rata, kita pilih seperti ini, masih menggunakan seleksi ya. Kemudian kita pergi ke bagian menu ini, ya bagian alignment-nya kita tekan, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita pilih bagian tengah ini ya, ini ada semacam gambaran, kita klik, nah dia akan berurutan tengah. Kalau kita ingin dia sejajar melalui bawahnya, kita tinggal pilih yang bottom, nah seperti ini. Lalu yang berikutnya, untuk menyimpan gambar teman-teman, ini bagian terakhir dari tutorial bagian 1 ini adalah menyimpan gambar ya. Nah ini tidak kita pakai, kita seleksi bagian ini ya, ingat bagian seleksi saja yang tersimpan nanti ya. Kemudian kita pilih bagian file, kemudian bagian export PNG image ya, seperti ini. Akan muncul tampilan dialog seperti ini ya. Ataupun juga bisa ya, kita hapus dulu misalnya. Kita seleksi, ingat setiap kita ingin mengekspor kita seleksi dulu ya. Seperti ini kita seleksi. Nah, seperti ini kan kita seleksi, lalu kita pergi ke bagian comment ya, comment bar. Di sini ada icon untuk ekspor seperti ini ya. Kita klik, nah akan muncul seperti ini. Nah, di sini perhatikan juga teman-teman ya, bagian ada page, ada drawing, ada selection, ada custom. Nah, kalau misalnya kita pilih page, maka dia yang terseleksi hanya di bagian sini ya. Kalau kita drawing ya, maka area yang kita menggambar akan terpilih. Nah, kalau selection ini adalah bagian yang kita pilih. Nah, kita ingin mengekspor yang bagian terpilih saja, maka pilih selection. Kemudian kita export as ya, kita klik, kita akan diarahkan ke file, tempat penyimpan file ya. Kita pilih picture, kemudian kita kasih namanya telur. Nah, kita save seperti ini. Dan ini belum selesai teman-teman ya, belum selesai, kita pilih export ya seperti ini. Nah, berarti tadi sudah ada tampilan di sini ya. Sekarang kita lihat hasilnya di bagian ini. Kemudian kita pilih, kita cari bagian picture tadi. Kita cari, nah ya ini sudah berhasil kita ekspor ya, kita preview. Nah, telurnya sudah mateng ya, oke. Nah, untuk yang selanjutnya teman-teman ya, di video berikutnya kita akan lanjut ke season berikutnya. Silakan teman-teman pelajari, ulangi dan dicoba dan terus dicoba. Saya yakin insya Allah bisa lah ya, semua teman-teman yang belajar secara autodidak ya sama lah ya, kita belajar dari internet dan YouTube. Tapi jangan lupa teman-teman untuk diklik like, share, komen dan subscribe ya, biar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel Abu Zaid Tutorial ya. Selamat mencoba dan semoga menjadi desainer yang berguna. Baik teman-teman, saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.